Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rosida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjami. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Kemudian ada sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ketertutupan, yang kedua identitas, yang ketiga komutatif, yang keempat asosiatif, yang kelima distributif, dan yang keenam inverse. Oke, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 1 akan sama dengan 1 ditambah 2. Yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, 1 ditambah 2 ditambah 3 akan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Yang ketiga adalah identitas penjumlahan. A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A. Identitas penjumlahan adalah 0. Yang keempat adalah inverse penjumlahan. A ditambah min A akan sama dengan min A ditambah A. Contohnya, 2 ditambah min 2 akan sama dengan min 2 ditambah 2. Yang kelima adalah tertutup. Penjumlahan dua bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat. A ditambah B sama dengan C. Contohnya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat lagi. Si hitung bilangan bulat yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Sifat operasi pengurangan. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Contohnya, 2 dikurangin 1, hasilnya tidak akan sama dengan 1 dikurangi 2. Kemudian, A dikurangi B dikurangi C, hasilnya tidak akan sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Contohnya, dalam kurung 6 dikurangi 2 dikurangi 1, hasilnya tidak akan sama dengan 6 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 1. Yang kedua adalah sifat tertutup. A dikurangi B sama dengan C. Pengurangan dua bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang ketiga, untuk bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Contohnya, 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah min 1, yaitu 2. Selanjutnya, A dikurangi min B hasilnya sama dengan A ditambah B. Contohnya, 4 dikurangi min 2 hasilnya sama dengan 4 ditambah 2, yaitu 6. Baik, kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat yang ketiga, yaitu pembagian bilangan bulat. Sifat operasi pembagian. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. A dibagi B hasilnya tidak akan sama dengan B dibagi A. Contohnya, 8 dibagi 2 tidak akan sama dengan 2 dibagi 8. Kemudian sifat asosiatifnya yaitu dalam kurung A dibagi B dibagi C hasilnya tidak akan sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Contohnya, dalam kurung 24 dibagi 6 dibagi 2, hasilnya tidak akan sama dengan 24 dibagi dalam kurung 6 dibagi 2. Yang kedua adalah sifat tidak tertutup. Contohnya, 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. 1,5 itu bukan bilangan bulat. Yang ketiga, unsur identitas yaitu 1. Contoh, 6 dibagi 1 sama dengan 6. Yang keempat, jika suatu bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi N sama dengan 0 dan N dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi.
Yang selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat. Sifat operasi perkalian bilangan bulat yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. A dikali B akan sama dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Yang ketiga, distributif atau penyebaran, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, 1 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Untuk contoh pengurangannya, A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya, 1 dikali dalam kurung 2 dikurangi 3 sama dengan 1 dikali 2 dikurangi 2 dikali 3. Kemudian identitas perkalian. Identitas perkalian adalah 1. 1 dikali A sama dengan 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Contohnya, 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian adalah tertutup. A dikali B sama dengan C, yaitu perkalian dua bilangan bulat yang menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya adalah perpangkatan bilangan bulat. Jika suatu bilangan bulat positif dipangkatkan, maka hasilnya akan menjadi positif. Jika bilangan bulat negatif dipangkatkan dan pangkatnya merupakan bilangan ganjil, maka hasilnya akan bertanda negatif. Jika bilangan bulat negatif dipangkatkan dan pangkatnya genap, maka hasilnya akan bertanda positif. Contohnya, 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Itu kan bilangan bulat positif. Dipangkatkan, maka hasilnya akan tetap menjadi positif. Contoh yang kedua adalah min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 dikali min 3 dikali min 3, yaitu min 27. Bilangan bulat negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Contoh yang ketiga, min 2 pangkat 2 sama dengan min 2 dikali 2, yaitu 4. Bilangan bulat negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Operasi hitung yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Operasi campuran merupakan gabungan dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pengerjaannya, yaitu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, tanda kurung. Tanda kurung memiliki arti kerjakanlah terlebih dahulu, tanpa memperhitungkan tindakan apa yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Kedua operasi hitung ini sama kuat. Jika mereka terletak berselang-seling, maka kerjakan keduanya sekaligus. Tetapi, jika mereka terletak berurutan, maka kerjakan mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Aturan pengerjaannya sama dengan perkalian. Yang keempat, mendahulukan perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Untuk contohnya, dalam kurung 15 ditambah 17 dikurangi dalam kurung 12 dikali 6 sama dengan. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 15 ditambah 17 sama, yaitu 32. Dan kerjakan dalam kurung yang kedua, ada 12 dikali 6 yaitu 72. Nah, baru 32 dikurangi 72 yaitu min 40. Baik, dicukupkan sekian dulu untuk pembahasan materi bilangan bulat. Nantikan video selanjutnya untuk pembahasan contoh soal bilangan bulat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.